Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kali ini kita akan belajar mengenai persamaan trigonometri, yaitu materi matematika peminatan untuk kelas 11 semester 1. Tapi ini juga penting karena biasanya soal mengenai persamaan trigonometri ini muncul di ujian nasional dan dia juga sering muncul di SBMPTN maupun ujian mandiri masuk perguruan tinggi. Jadi kalian harus pelajari dengan baik ya. Oke, bentuknya itu seperti apa? Misalnya pertama kita punya persamaan sin X sama dengan sin alfa. Nah, kita mau cari X-nya itu berapa aja, bro. Kalian mungkin sudah tahu bagi yang kelas 11 ya. Tetapi bagaimana cara menghafalkannya supaya mudah? Nah, ini dia. Kita ingat kembali bahwa kuadran itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Ingat, yang positif, yang nilainya positif di kuadran 1 itu semua. All. Kuadran 2 itu sin. Sini tan. Kuadran 4 itu cos. All sin tan cos. Itu yang positif ya. Nah, ini sin X, sin alfa. Mungkin aja X-nya itu alfa. Di sini, bro. Tetapi sin selain positif kuadran 1, dia positif kuadran 2 juga. Berarti di sini. Dari mendatar alfa ini juga dari mendatar alfa. Tetapi sudut itu menghitungnya harus dari awal, bro, dari sini. Nah, berarti ini alfa, ini positif ya. Kalau positif pergerakannya ke sana, negatif ke bawah. Ini negatif. Maka selain dia itu alfa, yang ini menyebutnya itu adalah segini tuh. Berarti 180 arahnya balik, bro. Kalau balik berarti negatif arahnya ke sana. Berarti 180 min alfa. Berarti ternyata yang sinnya itu sama, selain dia itu alfa, ada 2, bro. Selain alfa, dia juga ada di sini 180 min alfa, ini derajat ya. Tetapi selain alfa, ini juga kalau kita putar satu putaran lagi, sudutnya kembali lagi ke sini. Berarti nilai sinnya tetap. Kalau saya putar 2 putaran, berarti 2 gini, dia tetap kembali ke sini. Apa artinya itu? Berarti ini boleh ditambah dengan K dikali 360 derajat. Kalau K-nya 1, itu artinya 1 putaran berikutnya. Kalau K-nya 2, berarti 2 putaran. Nah, ini sama. K dikali 360 derajat. Artinya nilai sinnya itu tetap tidak berubah. Jadi seperti ini. Itu alasannya kenapa kalau sin itu selain alfa di sini 180 min alfa. Sekarang bagaimana kalau cos? Cos X sama dengan cos alfa misalnya. Maka kita bikin dulu. Cos itu ingat, positif selain kuadran 1, berarti kuadran alfa, dia positif di kuadran 4. Berarti di sini, bro, alfa. Berarti mungkin aja X-nya itu alfa, yang ini. Tambah 1 putaran berikutnya, berarti artinya K dikali 360 derajat atau K dikali 2 pi. Tapi selain alfa, dia juga di sini, bro. Nah, ini alfa. Boleh aja ini nyebutnya kita ke sini. Nah, segini. Berarti ini 360 kurang alfa, boleh. Atau kita langsung dari sini. Arahnya ke sini. Kalau arahnya ke sana, searah jarum jam itu negatif. Ini alfa, berarti sini min alfa. Itu boleh, itu sama aja ya. Berarti ini min alfa plus K dikali 360 derajat. Jadi yang ini menyebutnya itu boleh aja ini ditulis 360 min alfa atau ditulis negatif alfa langsung. Itu sama, bro. Itu cos. Sekarang kita yang tan. Misal tan X itu tan alfa. Kita mau cari X-nya. Ingat, tan selain positif kuadran 1, dia positif kuadran 3. Ingat dari mendatar alfa, berarti ini dari mendatar alfa. Berarti kalau tan X itu tan alfa, berarti kemungkinan X-nya itu adalah alfa. Dan ini plus K dikali 360 derajat. Tapi selain alfa, yang ini. Nah, segini. Berarti 180 tambah, bro. 180 ditambah alfa.
plus K dikali 360 derajat. Perhatikan yang ini sama ini, alfa, kalau saya putar setengah putaran, dia jadi sini bro. Iya enggak? Ini kalau satu putaran kan ke sini, kalau setengah putaran di sini. Berarti ini boleh aja menusnya itu jadi satu. Menusnya jadi satu. Sorry, saya geser. Jadi satu berarti ini bisa ditulis alfa plus K dikali setengah putaran itu 180. Berarti K dikali 180 derajat. Nah, untuk tan ini boleh nulisnya itu cukup satu aja. Kayak gini. Ya. Tapi tulis dua juga nggak masalah. Oke, sekarang kita contoh soalnya deh. Misalnya yang pertama. Misalnya sin X itu setengah, dengan X-nya misalnya 0 kurang sama dengan X kurang dari 360 derajat. Misalnya gitu. Sin berapa yang setengah bro? Betul, sin 30 derajat ya. Berarti ini sin X itu ini sama aja dengan sin 30 derajat. Berarti sudutnya 30. Tapi yang nilai sinnya positif setengah selain 30, dia di kuadran 2. Dari mendatar 30, ini dari mendatar 30. Berarti yang sini ini 180 kurang 30. Ya, berarti X-nya ada 2. Yang satu 30 derajat kalau kuadran 1. Kalau kuadran 2 berarti 180 kurang 30, berarti 150 derajat. Plus K dikali 360 derajat. Nah, kayak gini. 180 kurang 30. Nah, ini X-nya. Berarti himpunan penyelesaiannya, yaitu nilai X-nya itu, sekarang K-nya kita ganti dengan 0. Kalau K-nya 0 berarti ini 30 derajat. Ini 150 derajat, karena ini 0 tambah ini ya. Kalau K-nya 1 berarti 360, tambah ini berarti sudah melewati ini, berarti nggak diambil. Ini juga nggak diambil. Apakah harus mulai dari 0? Tidak ya, ini tergantung X-nya itu dimulai dari berapa. Misalnya ini dari min 90, mungkin aja K-nya min 1 itu memenuhi ya. Maksud saya misalnya ternyata itu misalnya min 180 deh. 180 kurang sama dengan kurang sama dengan 360. Berarti ini kan K-nya min 1 itu memenuhi bro. Mungkin aja K-nya min 2. Kalau K-nya min 2 nggak memenuhi ya. Kalau K-nya min 1, min 360 tambah tidak memenuhi ini. Min 360 tambah ini juga tidak memenuhi ya ternyata ya. Iya, atau ini mungkin perlu kita perlebar. Misalnya min 270 deh. Sorry, saya ubah ya. Negatif 270 derajat. Nah, kalau 270 derajat, kalau K-nya min 1 ini, min 360 tambah 30, itu berarti min 330. Apakah masih berada di dalam sini? Antara min 270 sampai 360? Tidak ya, berarti nggak diambil. Bagaimana kalau yang bawah? Min 360 plus 150. Berarti kan negatif berapa tuh? Dikurang 150. 190 ya. Apakah dia berada dalam sini? Ya, benar. Berarti ini diambil, bro. K-nya min 1. K-nya 0, ini 30. Ini 0, 150 juga masih dalam sini. Berarti kita ambil. K-nya 1 sudah melewati, berarti nggak diambil. Nah, seperti ini. Ya. Jadi tidak harus K-nya itu dimulai dari 0. Mungkin dimulai dari min 1, mungkin aja dimulai dari 1, dari 2. Tergantung X-nya itu dari mana sampai mana yang dikehendaki soal. Contoh berikutnya. Nah, yang ini. Contoh berikutnya misalnya nomor 2. Yang cos deh. Misalnya cos saya ambil agak besar, 2x misalnya. Sama dengan setengah deh. Dengan 0 kurang sama dengan X kurang sama dengan 360 derajat. Cos berapa yang setengah bro? Betul, cos 60 ya. Berarti cos 2x itu sama dengan cos 60 derajat. Nah, kita ingat cos itu selain positif kuadran 1, dia juga positif di kuadran 4. Nah, gini. Berarti selain 60 positif, ini juga negatif 60. Berarti 2x-nya ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin dia 60 derajat. Yang kedua, mungkin dia
min 60 derajat kalau dia di kuadran 4. Dan ini selalu ditambah K dikali 360 derajat ya. Kita mau cari himpunan penyelesaian berarti mencari X semua ruas bagi 2. Jadi X yang kanan juga bagi 2, berarti ini 30 plus K ini bagi 2 juga 180. Bagi 2 bagi 2 bagi 2 gitu bro. Ini min 30 plus K dikali 180 derajat. Himpunan penyelesaiannya kalau K-nya min 1 jelas tidak memenuhi, berada di luar sini. Kalau K-nya 0 30 derajat memenuhi. Ini 0 min 30 derajat di luar ini berarti nggak diambil. Sekarang kalau K-nya 1 180 tambah 30 210 memenuhi ya. K-nya 1 180 kurang 30 150 derajat. Ini min berarti dikurang ya. Kalau K-nya 2 360 tambah 30 berarti sudah melewati ini, nggak diambil. Yang ini 360 kurang 30 berarti 330 masih berada dalam sini, berarti kita ambil. Nah, himpunan penyelesaiannya berarti ini. Ya, ini yang nomor 2. Nomor 3, contoh misalnya yang tan. Kita ambil tan 2x juga, tapi ini mau saya tambah bro. Misalnya ditambah atau dikurang terserah, misalnya ditambah ya. Misalnya ditambah berapa ini? 60 deh. Ini sama dengan misalnya berapa? Akar 3. Akar 3 itu tan berapa? Tan itu sin per cos. Yang sinnya ada akar 3 kan sin 60 ya. Berarti ini akar 3 misalnya. Berarti itu tan berapa bro? 2x plus 60 derajat. Ini sama dengan tan berapa itu? Ya, tan itu sin per cos, yang sinnya ada akar 3 itu kan 60. Sin 60 itu setengah akar 3. Cos 60 setengah, kan kalau dibagi kan setengahnya coret. Berarti kan tinggal akar 3 bro. Berarti ini 60 derajat ya. Nah, untuk tan selain positif kuadran 1 gini 60, dia positif kuadran 3, berarti di sini dari mendatar itu yang sama ya, ingat 60. Berarti 2x plus 60 derajat itu mungkin aja 60. Tapi ini kan sama aja diputar setengah putaran, atau K dikali 180, berarti nulisnya cukup 1 aja tadi ya. Berarti 60 derajat ini plus K dikali 180 derajat. Ditulis 2 nggak masalah bro, misalnya 60 sama 180 plus 60. Nanti plus K kali 360. Tadi kan ada 2 ya. Nah, ini saya ingatkan kembali. Nah, mana tadi di sini ya? Nah, ini dia. Yang ini. Bisa ditulis 2 kali atau bisa ditulis sekali. Itu kalau diputar setengah putaran itu sama aja ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal kita tadi. Yang ini. Sekarang kita tulis 1 aja. Ini. Itu 2x plus 60. Nah, sekarang karena kita cari x berarti 60-nya hilangkan. Semua ruas kurangi 60. Tinggallah 2x. Kurangi 60 berarti habis ini 0. Berarti 0 plus K dikali 180 derajat. Karena kita cari x berarti semua ruas bagi 2. X ini tetap 0 plus K dikali 90 derajat. Nah, himpunan penyelesaiannya berarti sebentar, ini tadi belum diambil dari mana X-nya? Misalnya dari min 180 misalnya. Sampai 180 derajat, misalnya gini, bro. Berarti kalau K-nya ini misalnya sama dengan, kalau K-nya min 2 memenuhi tidak ini? Min 2 min 180 tambah 0. Ya, ada sama dengan berarti ikut ya. Min 180 derajat. K-nya min 1, min 90 jelas ikut. K-nya 0, berarti 0 ikut. K-nya 1, 90 derajat ada dalam situ berarti ikut. Kalau K-nya 2, 180 tambah 0, 180 ada di sini juga berarti ikut ya. Nah, K-nya 3, 270 sudah di luar ini berarti enggak kita ambil. Nah, jadi seperti ini cara penyelesaiannya. Oke bro, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ini adalah video pertama tentang persamaan trigonometri. Kita masih akan lanjut dengan video-video berikutnya.
kalian pelajari dengan baik, jadi lihat semuanya ya. Terima kasih, jangan lupa dukungannya, subscribe, like, dan share ke orang-orang. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Dan kasih komentar ya. Terima kasih dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.